Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Roman menyampaikan minal aidin wal faidin, ya. Mohon maaf lahir dan batin jika Pak Roman ada kesalahan dalam memberikan materi, tutur kata, dan perbuatan Pak Roman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anakku, kita lanjut lagi. Pelajaran kemarin sudah mengerjakan di halaman 88, ya. Di halaman 88 di evaluasi soal. Sekarang Pak Roman akan memberikan pembahasan yang bagian C, ya, bagian C di halaman 89, di halaman 89. Anak-anakku bisa ditulis di sini karena jawabannya tidak terlalu panjang, ya. Nanti buat belajar. Kisi-kisi PAS-nya Pak Roman nanti share di grup wali kelas, gitu ya Pak Mas ya. Yuk, langsung saja Pak Roman ambil nomor 1. Kelihatan ya? Pak Roman ganti warnanya aja. Biar kelihatan jelas ukurannya Pak Roman besarkan. Oke, nomor 1. Ya. Bagaimana cara mengubah kertas dari ukuran A4 ke letter? Kalau mengubah ya maksudnya berarti itu berada di grup pencet A, pakai stop. Tapi kalau tabnya itu namanya adalah tab layout. Jadi langkah yang pertama adalah klik layout. Mohon maaf Pak Roman ngetiknya pakai tangan satu ya. Klik layout, kemudian klik size. Klik size terletak di mana? Klik size terletak di tab page setup. Kemudian tinggal pilih dan klik letter. Gini aja Mbak Mas. Ini yang mudah ya. Nggak usah masuk ke tanda panah kecilnya, terus kemudian muncul kotak dialog page setup-nya. Nggak usah, ini langkah yang cepat. Karena kalau yang di 2003 itu memang harus masuk ke page setup Mbak Mas. Jadi kalau yang mulai di 2007, 2010 itu sudah tampilannya face to face, itu enak dilihat. Gitu Mbak Mas. Jadi cuman klik layout yang di sini ya, contoh nih ya Pak Roman ya. Kemudian di sini ada klik layout, kemudian klik size, tinggal klik dan pilih ukuran letter. Diklik saja, selesai. Gitu toh Mbak Mas. Ya. Lanjut nomor 2. Apa fungsi WordArt pada Microsoft Word? Fungsinya adalah untuk membuat tulisan menjadi indah atau artistik. Ya. Seni tulisan gitu ya Mbak Mas. Seni tulisan. Cuman itu aja sih Mbak Mas. Lanjut lagi. Soal nomor 3. Sebutkan langkah-langkah membuat tabel. Untuk membuat tabel masih ingat ya Mbak Mas ya. Kemarin Pak Roman sudah membuat latihan banyak ya. Tabel terletak di mana? Tabel terletak di insert. Berarti harus dimulai dari klik insert. Terus kemudian klik tabel. Tabel tulisannya tabel ya. Tabel. Terus kemudian klik insert tabel. Nah, karena ada 2. Pak, saya langsung menggunakan tak tarik aja yang kotakan kecil itu Pak. Bisa. Tapi cuman kalau jumlahnya besar, banyak ya maksudnya, itu harus masuk ke insert tabel. Kalau Pak Roman lebih enak ke insert tabel karena akan lebih tepat gitu loh Pak Mas. Langkah-langkahnya juga, hasilnya juga enggak usah narik-narik ini ukurannya berapa gitu, walaupun di sana bisa dilihat. Klik insert tabel, terus kemudian tinggal masukkan rows. Ingat rows artinya apa? Rows artinya baris, kolom artinya ya kolom ya. Rows dan kolom. Kemudian klik OK. Jangan lupa diklik OK karena kalau tidak diklik OK tidak akan bisa ya. Jadi cuma tampilannya aja Mbak Mas. Klik OK.
Kemudian, sudah ya, lanjut lagi. Soal nomor 4. Jelaskan tentang margin. Margin, bolehlah langsung aja batas tepi kertas itu boleh, Mas. Memang seperti itu. Batas tepi kertas dengan dokumen. Yang masuk dengan dokumen itu sebenarnya apa, Pak? Yang masuk dengan dokumen itu sebenarnya tulisannya itu loh, Mbak Mas. Ya tulisan pinggirnya itu loh, tulisan pinggirnya itu, Pak. Gitu, Mbak Mas. Terus, soal nomor 5, jelaskan tentang line spacing. Line spacing paragraf. Jadi kalau batas antar huruf ya atau antar kata itu kita bisa menggunakan namanya spasi ya. Tapi kalau ini adalah line spacing, berarti kalau line itu adalah garis, spacing adalah jaraknya, berarti jarak antar barisnya gitu. Walaupun line itu kan garis, tapi kan diartikan seperti ini kan disebut dengan baris, Mbak Mas. Ya, berarti jarak antar baris dalam sebuah paragraf. Ya, jadi gitu, Mbak Mas. Itu kan kalau paragraf kan contohnya seperti ini nih. Sebentar. Contohnya seperti ini. Ini kan baris. Kalau dalam Microsoft Word ini disebut dengan baris. Ini baris 1, ini baris 2. Ya, walaupun sedikit tapi tetap dihitung aja tetap baris. Karena sudah berpindah baris lah. Jaraknya antar sini, dari sini ke sini, ya, contohnya seperti ini ya. Jaraknya antar sini ke sini, inilah disebut dengan line spacing paragraf. Line spacing paragraf ada 1,0, ada 1,5, ada 2, gitu ya Mbak Mas ya. Udah, nanti kalau teman-teman kecepatan di pause dulu. Sudah? Lanjut. Sekarang kita lanjut di halaman 91. Karena kemarin yang di halaman permainan cerdas, di halaman 90 sudah Pak Roman bahas. Halaman 91, ya. Yuk, langsung aja ditulis di sini aja, Pak Mas. Soal nomor 1. Layar monitor, printer, dan speaker termasuk peralatan titik-titik. Layar monitor, printer, dan speaker termasuk peralatan titik-titik. Print monitor menampilkan hasil yang dari CPU. Printer mengeluarkan hasil cetakan. Speaker mengeluarkan suara. Berarti kalau mengeluarkan berarti keluar. Ya, berarti adalah output. Benar. Kalau input kan masukan. Ya, output. Lanjut. Komponen komputer yang tidak berfungsi untuk menyimpan data. Nah, ini Mbak Mas. Yang pertama adalah CD, VCD, terus kemudian hard disk sama prosesor. Nah, Pak Arman bahas dulu. CD itu adalah compact disk. Compact disk benar untuk penyimpanan. Yang bentuknya kepingan CD itu loh Mas, benar. Kemudian hard disk benar. Hard disk ini adalah tempat untuk menyimpan data yang ada di dalam komputer atau laptop, Mbak Mas. Ukurannya besar. Kalau dalam bahasa sederhana itu adalah flash disk tapi ukurannya besar. Gitu aja. Yang ditanamkan di CPU atau di laptop. Kemudian tinggal yang nomor 2, yang B sama yang prosesor. Kalau prosesor ini disebut dengan otaknya komputer. Walaupun sering kita sebut yang disebut dengan otaknya komputer adalah CPU. Di dalam CPU itu terdapat banyak komponen-komponen atau peralatan yang digunakan untuk memproses suatu sistem tersebut. Ya, Pak Mas ya. Salah satunya adalah disebut dengan prosesor. Ya, kalau prosesor ini bahasanya Pak Roman adalah otaknya yang ada di CPU. Gini Mbak Mas. Jadi kalau termasuk otaknya di sini, ini disebut dengan proses. Ya, dengan proses. Berarti adalah alat proses. Sebentar. Alat proses. Oke ya. Lanjut. Tapi yang VCD, nah ini VCD. VCD, kalau VCD kan tadi kan adalah compact disk ya. Kalau VCD berarti adalah seperti virtualnya gitu ya Mbak Mas ya. Nah ini yang menjadikan rancu Mbak Mas. Rancunya gimana Pak? Rancunya gini. CD bisa diputar. Kalau dulu itu namanya adalah VCD. Kalau selanjutnya adalah namanya DVD. Adalah sebuah alat Mbak Mas, sebuah alat kotak gitu ya. Sebuah alat kotak itu ada VCD. Nah, fungsi dari
VCD itu adalah untuk memainkan atau memutarkan dalam VCD-nya tersebut. Jadi, kalau dalam komputer itu namanya adalah CD-ROM, tempat untuk masukkan CD atau DVD, ya, CD atau DVD-ROM namanya. Nah, kalau CD atau DVD-ROM itu disebut dengan alat input. Nah, di sini disebut dengan alat input. Maaf, disebut dengan alat input. Input atau CD-ROM ya, disebut dengan inputan, Mbak Mas. Karena dia memasukkan. Ini. Jadi jawabannya ya, menurut Pak Roman itu jawabannya yang tidak berfungsi ya B sama D. Ini jawabannya 2. Ya, kecuali kalau di sini dikasih flash disk gitu ya. Dikasih flash disk ya benar. Itu Mbak Mas. Pak, apakah prosesor tidak bisa menyimpan data? Kalau secara proses tidak bisa. Ya, dia bisa menyimpan dengan bantuan namanya adalah ada yang namanya hard disk, ya, ada yang namanya ROM, read only memory, ya, gitu Mbak Mas. Ada yang juga namanya RAM, menyimpan sebentar tok, ya. Nah, begitu Mbak Mas. Jadi jawabannya adalah B sama D. Soal nomor 3. Membuat atau membuka. Nah, ini sebentar. Membuat atau membuka lembar kerja dapat dilakukan dengan kalau ini namanya adalah print preview, kalau ini adalah save, kalau ini adalah logo ya. Kalau ini open. Nah, pertanyaannya gini, Pak Mas. Ya. Ini kalau dikatakan new, kalau ini jelas salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Oke. Ada membuat sama membuka. Kalau ini ya Mbak Mas ya, ini tuh logo, tapi jangan salah. Ketika kita tap 2 kali atau klik 2 kali, ya, maka kita bisa untuk membuat dokumen baru dengan apa namanya? Dengan catatan kita mengklik icon new. Ya, icon new. Biar tidak salah ini Pak Roman jelasin. Dengan catatan mengklik icon new. Tapi kalau di sini ada membuka, ya, membuka lembar kerja baru, itu bisa menggunakan ini juga, tapi dengan catatan harus menggunakan icon new. Gitu Pak Mas, karena di sini ada kerja baru. Begitu ya. Kalau ini yang ini namanya adalah open. Open. Ya, open. Kalau open berarti membuka dokumen yang pernah dibuat. Berarti atau pernah disimpan. Itu open. Ya. Jadi kalau kita membuat membuat kesimpulan ya Pak Mas ya. Lupa kalau untuk membuat itu kan sama membuka. Nah, ini kan membuat bingung kan. Kalau membuat itu kepastian new Pak Mas. Kalau membuka itu mesti open. Gitu. Jadi kata-kata ini harus disatu rangkaikan. Jadi satu rangkaian membuat atau membuka dokumen lembar kerja baru. Di sini ada kata baru, ya. Jadi jangan salah. Di sini ada kata baru walaupun di sini ada kata membuka. Berarti jawabannya adalah karena ada baru berarti ada bagian yang B. Begitu Mbak Mas. Gitu ya. Walaupun ini logo diklik 2 kali terus nanti muncul lembar kerja baru dengan catatan selanjutnya mengklik icon new. Lanjut. Microsoft Word dapat menghasilkan cetakan seperti apa yang terlihat pada layar. Hal itu diistilahkan dengan ini. Langsung kelihatan. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat itulah yang akan kamu dapatkan. Kalau print, perintah untuk mencetak, printer alatnya, print preview tampilan sebelum untuk dicetak hasil. Nomor 5. Agar teks yang kita tulis berada di tengah baris, di tengah, kita dapat jelas Pak Mas. Kalau ini tulisan tengah baris otomatis adalah menggunakan icon center, ya. Kemudian lanjut nomor 1, Pak Roman ganti dulu. Page setup digunakan untuk Mbak Mas. Ini kalau kita bicara masalah page setup itu
banyak Pak Mas. Jadi kalau page setup tuh di sini ya. Ini kan kotak dialog page setup. Kotak dialog page setup itu ya kalau kita bahas satu-satu ya untuk mengatur margin, untuk mengatur posisi kertas, untuk mengatur ukuran kertas, untuk membuat kolom ya pada dokumen ini. Jadi kalau kita fungsinya itu banyak. Jadi karena banyak kita kasih satu kesimpulan saja biar rapi adalah untuk mengatur lembar kerja, dalam proses pengetikan. Mengatur apa, Pak? Ya, mengatur semuanya. Ya, diatur semuanya. Jawabannya. Jadi diatur apanya? Posisi kertasnya, ukuran kertasnya, marginnya, gitu Mbak Mas. Lanjut. Soal nomor 2. Memindahkan kursor secara cepat dan tepat ke akhir baris dapat dilakukan dengan menekan. Nah, ini menekan apa? Menekan di keyboard ya, Pak Mas ya. Menekan di keyboard. Jadi gini, Pak Mas. Contoh Pak Arman buat tulisan ngawur aja wes, ya, buat tulisan ngawur. Bentar. Ya, ya. Nah, ini tulisan. Ini Pak Arman memindahkan dari sini ke sini ke bawah. Dari sini ke bawah. Memang kalau untuk memindahkan secara cepat ya taruh sini aja. Cuman permasalahannya tinggal diklik-klik aja. Cuman permasalahannya adalah jika itu sampai satu lembar penuh gitu ya Mbak Mas. Jadi kan ngekliknya kan kelamaan. Nah, terus menekan apa? Di keyboard ya, Pak Arman ambil keyboardnya Pak Arman dulu. Di keyboard itu untuk apa namanya? Ini tak kecilkan bisa enggak? Oh, bisa. Ya. Di keyboard itu ada yang namanya adalah N. N itu kan akhir gitu ya. N itu akhir. Jadi tinggal ditaruh Pak Arman taruh sini dengan bantuan kontrol. Kontrol tekan, tahan, N tekan. Dia akan otomatis ke bawah. Pak Arman ulang lagi. Ya, Pak Arman ulang lagi. Pak Arman taruh sini ya kursornya. Nanti dia akan turun ke bawah. Kontrol, tekan, tahan, N tekan. Dia turun. Berarti jawabannya adalah kontrol N. Gitu Pak Mas. Dengan menekan kontrol plus N. Soal nomor 3. Jika Anda jika akan menulis huruf kapital, kita dapat menekan tombol. Nah, berarti ada dua tombol apa? Tombol shift atau caps lock. Caps lock. Caps lock gitu ya. Caps lock. Kalau caps lock nanti kapital semuanya. Kalau shift berarti harus menekan shift. Setiap huruf harus ditekan shift-nya. Lanjut. Soal nomor 4. Icon digunakan untuk icon. Jadi semua yang ada di MS Word itu namanya icon ya Mbak Mas ya. Icon digunakan untuk apa? Icon digunakan untuk melakukan perintah tertentu ya, melakukan perintah tertentu sesuai dengan fungsi dan kegunaannya terhadap icon itu sendiri. Itu yang paling jawaban banyak itu ya Mbak Mas ya. Jadi untuk melakukan suatu perintah tertentu gitu aja Mbak Mas. Perintah apa Pak? Ya kalau bold ya bold, kalau italic ya italic. Begitu ya Mbak Mas ya. Lanjut. Soal nomor 5. Kotak dialog word art galeri berisi. Jadi word artnya tuh di sini Mbak Mas ya. Word art, insert, ada kelihatan ini. Ya, word art. Nah, di sini adalah kalau yang di 2007 itu lebih kelihatan perbedaannya Mbak Mas. Jadi kalau di sini kan perbedaan cuma segini aja. Ya. Perbedaannya besok kelas 5 nanti kita bongkar di 2010 atau 2016 kita pindahkan ke 2007 biar kita tahu word artnya seperti apa. Jadi word art itu berisi galeri, berisi pilihan ya. Tadi mana? Berisi pilihan seni tulisan word art. Jadi isinya itu ya nanti kalau dipilih ini jadinya ini, kalau dipilih ini jadi seperti kalau di HP itu namanya tema itu loh Mas.
dem gitu ya. Bahasanya gitu Mbak Mas. Demikian ya Mbak Mas yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini, pembahasan uji kompetensi bagian A dan B halaman 91 dan 92 dan pembahasan evaluasi soal halaman 89 bagian C. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, patuhi protokol kesehatan. Ya Pak Mas, sering-sering cuci tangan pakai sabun menggunakan masker. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.